Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman. Jumpa lagi bersama kita di sini komplit ya. Kita itu sedang bingung teman-teman. Tapi sebelum saya akan membahas sesuatu, terlebih dahulu saya memberitahu lagi kepada kalian bahwasanya Mustika Macan Kumbang ini yang di kita, karena kita belum minta lagi ya, Iya, Mbak. Iya, Pak. yang di kita itu sisa 3 teman-teman ya, yang di kita itu masih, jadi kita belum minta lagi kepada Yang Dewata yang Parna. Dewata Parna. Yang sekiranya belum kebagian atau masih menginginkan, monggo bisa hubungi nomor di sepanjang video ini. Itu yang saya kasih tahu teman-teman. Baik, kita akan membahas pokok permasalahan dari sebuah amanah yang menurut kita memiliki tanda tanya besar. Iya, Mbak. Kenapa di sini kita bilang tanda tanya besar? Karena petunjuknya cuma ada 2. Yang pertama adalah sebuah benda. Bendanya seperti ini teman-teman. Itu petunjuk pertama. Petunjuk kedua itu sebuah nama, yaitu waliullah. Sedangkan yang kita tahu waliullah itu adalah Wali Songo teman-teman. Iya. Seperti halnya yang sudah pernah kita temui, ya kan? Itu hanya petunjuknya, tidak disebutkan nama waliullahnya siapa, di mana tempatnya, kita tidak diberitahu. Mungkin yang belum tahu ceritanya, jadi semalam itu kita mau explore di channel Pak Suwaji sudah tayang. Tapi yang saya akan menjelaskan yang belum paham aja, belum tahu aja. Kita didatangi oleh dihadang, lebih tepatnya dihadang oleh suatu makhluk yang bernama Raja Sultan Malik Saleh. As-Saleh. Sultan Malik As-Saleh itu ternyata itu mengenal kita dari salah satu raja yang pernah kita tolong dahulu. Mungkin jenengan masih ingat Raja Jayawinoto. Itu dahulu sempat kita tolong karena kerajaannya itu diobrak-abrik dan beliau ditahan sama satu makhluk. Kita mendapat informasi itu dari anaknya, yaitu Pangeran Satrio Winoto. Nah, Sultan Malik As-Saleh bersahabat dengan beliau. Raja Jayawinoto memberikan saran kepada Sultan Malik As-Saleh karena beliau itu sedang terkena musibah, yaitu adalah istrinya sudah 6 bulan purnama, itu tidak sadarkan diri, tetapi masih hidup. Mungkin kalau kita mengartikan dalam bahasa kita, tertidur selama 6 purnama, yaitu 6 bulan. Ya. Dan beliau juga sudah mengundang beberapa tabib untuk mencoba mencari tahu, mengobati, tetapi mereka semua tidak bisa mengobati karena tidak tahu sebab dan akibatnya kenapa. Karena salah satu dari tabib itu juga mendeteksi bahwasanya tidak ada penyakit, tidak ada sihir, tidak ada kutukan yang menimpa istri dari Sultan Malik As-Saleh. Iya. Dan di dalam keterpurukan atau di dalam renungannya Sultan Malik As-Saleh, beliau didatangi oleh gurunya.
disuruh mengumpulkan 6 benda. Bendanya ini mau kita sebut pusaka juga kita tidak tahu pusaka apa. Yang jelas bendanya seperti bisa muter tuh. Jadi ada 6 sisi. Semua sisi itu bisa muter. Beliau meminta bantuan kepada kita untuk mengumpulkan ke-6 benda ini. Petunjuknya cuman ini sama waliullah, teman-teman. Kita mau explore juga bingung mau kemana, mau nanya juga bingung mau nanya ke siapa. Iya. Dan saya itu terlintas dengan anak dari Raja Jayawinoto. Oh, Kebetulan Raden Satrio Winoto. Satrio Winoto. Nah, kebetulan Raden Satrio Winoto juga belum lama ini membantu kita mencari tahu atau memberikan petunjuk tentang apa yang sudah kita alami. Iya. Itu katanya beliau ingin membalas budi. Iya, Pak. Itu ya. Nah, terlintas di pikiran saya, apa saya harus nanya ke Raden Satrio Winoto? Karena kan seharusnya kalau seandainya bapaknya Jayawinoto Iya. bersahabat dengan Sultan Malik As-Saleh itu mengerti dan Iya. mengenal, pastinya juga mengetahui. Siapa tahu beliau mengetahui tentang benda apa ini. Iya. Ya kan? Poinnya adalah benda apa ini. Dan kenapa kita harus mengumpulkan untuk menyadarkan istrinya yang bernama Ratu Ganggang Sari. Ratu Ganggang Sari. Ya mungkin kita akan ke belakang rumah saja. Karena belakang rumah udah ketahuan teman-teman, hutan seperti ini. Kita akan mencoba memanggil Raden Satrio Winoto. Mudah-mudahan beliau berkenan hadir dan dapat memberitahu. Soalnya kayak Raden Satrio Winoto itu seperti sudah melalang buana loh. Yang kita tidak tahu, dia tahu tentang. Dulu saya pernah minta bantuan kan, yang waktu disuruh masuk ke kota Saranjana. Menyelamatkan Lendra. Ya, untuk mengambil sebuah mustika yang mungkin jenengan sudah tahu. Beliaulah yang menyarankan kita untuk bertemu dengan raja di kota Saranjana dan meminta sebuah mustika untuk menyembuhkan Lendra. Kali ini saya ingin memanggil beliau, ingin menanyakan sebenarnya siapa Sultan Malik As-Saleh itu dan apa ini? Itu aja. Apa ini? Ya, kita tidak tahu. Ini sebuah pusaka. Iya, ini sebuah pusaka atau sebuah peninggalan atau sebuah simbol atau apa gitu kan? Iya. Soalnya kemarin waktu mungkin kalau saya yang berhadapan dengan Sultan Malik As-Saleh kemarin, saya akan nanya ini apa gitu. Dan kebetulan waktu itu saya lagi buang air kecil, jadi udah saya serahkan sama mereka. Tapi ya nggak apa-apa. Ini adalah sebuah teka-teki, ya, teka-teki buat kita karena tidak semua amanah itu mudah untuk dijalankan. Iya, Pak. Pastinya itu. Ya kan? Ya sudah, nanti kita akan manggil Raden Satrio Winoto, mudah-mudahan dapat hadir ya. Amin. Iya, Pak. Amin. Kita ke belakang saja lah. Ya. Oke. Kursinya di bawah apa enggak, Mbak? Nggak usah. Nggak usah. Oh iya. Ini di belakang. Mau di mana? Di sini aja apa? Gimana, Ndra? Sini aja mungkin. Sini, Ndra? Iya. Enggak ke Siapa sini yang ya? mau manggil? Ndra coba. Monggo. Bebas. Beda. Ndra ini, Ndra. Biar kedengaran.
Datanglah, Waduh, gede-gede banget. diriku ingin meminta bantuan. Datanglah, datanglah. Alhamdulillah. Assalamualaikum. Ya, mohon maaf kalau diriku mengganggu. Iya, betul. Menginginkan menanyakan sesuatu. Iya, Kenapa? Indra kan tadi bilang apa Heeh. sesuatu itu apa? Dia Mm. bilang dan harus menunjukkannya. Oh ya, gini aja Om. Tarik aja ke siapa gitu. Ya, terserah. Silahkan. Apakah jenengan bisa masuk di salah satu raga itu? Baik, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Akhirnya kita bertemu kembali. Alhamdulillah. Bagaimana keadaan kalian? Alhamdulillah Raden. Alhamdulillah Keadaan baik. kita baik-baik saja. Syukurlah. Lalu, sudahlah. Iya. Saya khawatir. Kenapa Raden? Karena waktu kejadian itu, kalian tidak dapat menanganinya. Benar Raden. Mungkin jika bukan karena bantuan dari panjenengan, kita tidak akan bisa menyelamatkan Indra. Tidak apa. Itu hanya sebagian kecil dari apa yang sudah mereka lakukan kepada diriku dan keluargaku. Sejatinya jika ingin mengatakan untuk balas budi, mungkin jika diriku mengabdi kepada kalian juga, saya rasa tidak akan cukup. Karena waktu itu, ayah saya adalah satu-satunya yang paling berharga. Dan tidak akan ada anak yang rela jika ayahnya terjadi hal seperti itu. Benar sekali Raden. Benar Raden. Itulah kenapa saya sering sekali berharap kalian mau mengajakku untuk apapun yang kalian butuhkan. Mungkin saya mengetahuinya, atau mungkin saya dapat memberikan satu petunjuk untuk kalian yang akan melakukan sesuatu hal. Iya Raden. Dan untuk saat ini Raden, karena tadi itu Mbah Broto sempat berpikiran untuk memanggil Raden. Alhamdulillah. Iya. Saya senang jika kalian masih selalu mengingat diriku. Iya Raden, karena ini menyangkut sahabat dari ayah panjenengan. Maksud kamu apa? Iya Raden, mohon maaf sebelumnya Raden. Jadi itu kemarin kita itu bertemu dengan Raja Sultan Malik As-Saleh. Apakah Raden mengenalnya? Sultan Malik As-Saleh. Iya. Bukan hanya mengenal, tetapi beliau juga sering berada di tempat kita di sana. Subhanallah. Memangnya apa yang beliau katakan kepada kalian? Iya Raden, jadi kemarin itu beliau menghadang perjalanan kami karena beliau itu tahu bahwasanya kita itu pernah membantu. Iya. Saya baru mengingatnya.
Ya Raden. Ya. Memang waktu itu beliau menceritakan apa yang sedang beliau alami. Oh, Dan Raden sudah kebetulan tahu. saya mendengar. Tetapi saya tidak dapat ikut dalam pembicaraan mereka karena saya merasa pembicaraan itu adalah sangat penting. Iya, Raden. Tetapi sedikit saya mendengar tentang Ratu Gangga. Iya, benar sekali Raden. Istri dari beliau. Ya, benar sekali. Ya, Ratu Gagang Sari Raden. Jadi kalian sudah mengetahuinya. Karena Ya, beliau meminta bantuan kepada kami Raden. Dan mungkin ayah saya menceritakan tentang apa yang sudah kalian lakukan. iya, benar sekali. Beliau itu Pantas saja. iya. Lalu ada apa? Jadi Raden, kita itu sedang bingung. Bingung dalam artian ini sebenarnya apa Raden? Ternyata itu diberikan kepada kalian. Iya Raden, apakah ini sebuah Mungkin jika diceritakan, saya akan menceritakannya. Monggo duduk Raden. Alhamdulillah. Mohon maaf Raden. Kalian tidak mengetahui ini apa? Tidak sama sekali. Ini adalah sebuah simbol kautaman. Simbol kautaman atau simbol keimanan. Simbol keimanan. Ya. Maksudnya? Makhluk yang memiliki benda seperti ini itu adalah sebuah simbol bahwa mereka sudah mencapai puncak. Subhanallah. Mencapai puncak kekuatannya Raden. Benar sekali. Tetapi saya juga pernah mendengar bahwa simbol ini diperebutkan dari para makhluk yang menginginkan sesuatu hal yang mustahil mereka dapat lakukan. Dengan cara merebutnya Raden. Bukan, tetapi lebih tepatnya dengan cara menyatukan. Menyatukan keenam. Benar. Astagfirullah. Pada zaman itu, lebih tepatnya para tokoh ulama, tetapi kalau tidak salah, mereka itu diutus oleh satu sultan atau suatu kerajaan di negeri Persia. Oh, di negeri Persia. Ya. Iya, Raden. Dan mereka menyebarkan ajaran Islam di seluruh Nusantara ini. Ini adalah sebuah hadiah dari para leluhur, yang mana jika kalian atau jika mereka bersatu, maka apapun yang kalian inginkan itu dapat dikabulkan. Selayaknya kau pernah mendengar ketika di mana ada manusia berdoa di depan Ka'bah. Nggih, tahu Raden. Ya. Entah baik, entah buruk, semua akan dikabulkan jika berhasil menyatukan keenam simbol ini. Astagfirullah. Apakah sebenarnya ini bukan pusaka? Juga bukan jimat seperti yang mungkin kalian cari. Lalu apa ini Raden? Simbol. Simbol. Ya. Simbol keimanan. Simbol keimanan. Dan jika mana kalian menyatukan keenam simbol tersebut, maka akan terjadi sesuatu hal besar. Astagfirullah. Tetapi kenapa para waliullah menyembunyikan ini semua, dan jarang sekali makhluk yang mengetahui keberadaan semua benda ini? Karena mereka juga mengetahui
apa yang nantinya akan terjadi jika mereka berhasil mengumpulkan keenam benda ini. Berarti mereka tahu konsekuensinya, Tuan. Benar sekali. Raden. Lalu apakah tidak berbahaya jika keenam pusaka ini disatukan lalu untuk meminta hal yang buruk, Raden? Mungkin Sultan Malik As-Saleh sudah meyakini dirinya bahwasanya kalian dapat dipercaya dan kalian dapat mengemban amanah. Nggih, Raden. Lalu harus kemana kita mencari Kelima sisanya, Raden? Sisanya itu berada di para waliullah Wah, tingkatan pertama. Siapa tingkatan aja itu, pertama. Raden? Yang pertama adalah Syekh Maulana Ishak. Syekh Maulana Ishak. Ishak. Ya. Lalu yang kedua adalah Syekh Maulana Ahmad Jumadil Kubro. Syekh Maulana Ahmad Jumadil Kubro. Ya. Nggih, Raden. Lalu yang ketiga ialah Syekh Maulana Muhammad Al-Maghribi. Syekh Maulana Muhammad Al-Maghribi. Al-Maghribi. Benar. Nggih, Raden. Dan yang keempat adalah Syekh Maulana Malik Israel. Syekh Maulana Malik Israel. Nggih, Raden. Lalu yang kelima adalah Syekh Tambu Ali. Syekh Tambu Ali. Ya. Dan yang terakhir adalah Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Ya. Merekalah yang sudah mencapai tingkat keutamaan atau yang kalian mungkin dapat dimengerti. Mereka sudah mencapai tingkat di mana doa dan semua perkataan, tindakan, atau jalan mereka sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Subhanallah. Nggih, Raden. Dan kenapa hanya mereka yang dapat benda itu? Karena selama ini mungkin banyak sekali makhluk yang sudah mengetahui akan hal seperti itu. Tetapi ingat, anak muda, Nggih, Raden. pesan saya, jika sampai kalian berhasil mengumpulkan semua benda itu, kalian harus lebih berhati-hati. Karena satu demi satu yang kalian kumpulkan, maka mereka akan mengerti, akan mengetahui bahwasanya sesuatu hal yang besar sudah turun dan harus mereka miliki agar apa yang mereka inginkan itu dengan mudah mereka dapatkan. Gituan. Mungkin anaknya siapa yo? Si siapa? Sultan. Oh, Sultan Ya wis ini. Malik As-Saleh. Sultan Malik As-Saleh sudah sangat yakin dengan apa yang akan terjadi kepada kalian. Iya, Raden. Karena jika sampai benda itu turun ke manusia, maka tanggung jawab yang besar itu baru akan dimulai. Iya, Raden. Saya harap
kalian mampu dan kalian dapat menjaga benda itu. Iya, Raden. Raden. Insya Allah kita akan menjaganya dengan sepenuh hati. Ya, keenam nama itu mungkin kalian dapat mencari tahu keberadaannya. Insya Allah, Raden. Karena sejatinya mereka dapat mendengar apa yang kita bicarakan. Mereka ada di sekitar kita, tetapi untuk bertemu dengannya tidaklah semudah membalikkan telapak tangan. Iya, Raden. Mungkin kau bersih, mungkin kau suci, tetapi di atas bersih dan suci ada yang namanya kelayakan, kepantasan untuk bertemu dengan makhluk seperti beliau. Apakah saya pantas bertemu dengan beliau? Apakah saya mampu bertemu dengan beliau? Pikirkan itu. Baik, Raden. Ya sudah. Terlepas dari semua itu, saya juga akan mengikuti kalian. Raden akan ikut membantu kita. Ya, bukannya saya tidak percaya kepada kalian, Iya, Raden. tetapi saya akan melihat siapa dan apa yang akan terjadi jika kalian sudah satu persatu mendapatkan benda itu. Iya, Raden. Kita juga mungkin perlu bantuan dari Raden. Kalian tenang saja. Tetaplah di jalan yang benar. Baik, Raden. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak, Raden. Alhamdulillah. Apa Kita dapat petunjuk, Bah. tentang itu namanya? Ternyata ini bukan pusaka, Bukan bukan mustika, Ya. bukan jimat, bukan. tetapi ini simbol, Bah. Simbol. Ya, mungkin dalam bahasa kita itu ini namanya simbol keimanan. Iya. Jadi yang Simbol memiliki keimanan. iya, Emang iman ada simbolnya? ya mungkin ada ya, Bah. Nah, ini sih Saya malah baru dengar. iya, Surabaya baru dengar. Simbol keimanan. Iya. Karena yang memilikinya itu sudah mencapai puncak keimanan, Bah. Maksudnya? Iya kan, ini kan ada 6 dan keenamnya itu dimiliki oleh Syekh. Tony mencatatnya, Roh. Tony mencatatnya. Nah, Catat apa? itu tuh Catat itu nama-nama Syekh-Syekhnya. Waliullah. 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 Tingkatan pertama itu Ini Ton. oh iya. Maaf, Ton. Tingkatan pertama itu Maulana Ishak, Mbah. Syekh Maulana Ishak. Iya. Yang kedua Syekh Maulana Ahmad Jumadil Kubro, Mbah. Yang kedua Syekh Maulana Ahmad Jumadil Kubro. Yang ketiga Syekh Maulana Muhammad Al-Maghribi. Yang keempat Syekh Maulana Malik Israil. Yang kelima Syekh Tabuh Ali. Sebentar. Syekh Tabu Ali. Syekh Tabuh Ali seperti nggak asing loh. Oh, itu kita pernah ketemu. Tony pernah. Syekh Subakir. Oh, subhanallah. Iya, Mbah. Iya, Terus yang Itu- terakhir, Mbah, Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Apa, Bah? ini dapat petunjuk nih. Ya, Nih, Sro. Kan dari semua waliullah itu ya saya hanya kenal, sama maksudnya mungkin saya baru mendengar namanya ya. Iya, Mungkin ada, cuman saya baru mendengar nama-nama itu. Tapi yang kayaknya saya pernah mendengar dan saya pernah bertemu itu adalah Syekh Tabu Ali. Syekh Tabuh Ali.
Berarti Syekh Subakir. Iya, Oke, Mbah. kita temui beliau. Apa bisa, Mbah? Bisa, tapi bukan kita yang bertemu dengan beliau. Maksudnya? Kalau nggak salah, saya dulu pernah ketemu dengan beliau diantarkan oleh entah itu Sunan Bonang atau Sunan Gunung Jati waktu itu. Jadi beliau yang dekat sama, Syekh Subakir. ya. Jadi kita diantarkan sama beliau untuk bertemu Syekh Subakir. Berarti kita siapa tadi Sunan siapa ya? Sunan Gunung Jati atau Sunan Tonang. Bonang. Iya, Sunan Bonang. Berarti kita harus menemui Sebenarnya Sunan beliau. Gunung Jati kayaknya. Sunan Gunung Jati. Iya kayaknya. Oh, Sunan Bonang. Ya udah berarti ya nanti kita tanya diingat-ingat dulu lah. lagi. Nanti Iyalah, kita ingat-ingat lagi. mungkin masih ada videonya. Nanti coba kita akan Putar cek ulang dulu kembali. videonya. Waktu itu saya diantarkan oleh siapa. Dan tugas kita berarti kita harus menemui beliau untuk Iya. bertemu dengan Syekh Subakir. Itu yang pertama. Iya, Mbah. Nanti dari situ kita baru akan mencari tahu ke Kelima. empat dong. 4 lagi. Karena Iya, yang satu pasti empat memberikan dong. ini. Nah, yang memberikan ini siapa? Iya. Iya kan? Iya. Sultan Malik As-Saleh Iya, kan Sultan diberikan Malik oleh As-Saleh. gurunya. Iya. Gurunya siapa? Belum Berarti kan tahu. di antara 6 itu, Iya. Iya, Mbak. Iya. iya kan? Berarti 4 lagi kita mencarinya. Ya berarti itu kita ketemu dengan itu dulu. Oke, Mbah. Ya, Iya. ya. Dicek dulu videonya, Tun. Oke, Ayo. siap. Ini mati nih, Mbak. Iya, nanti cek dulu videonya.